Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada tanggal 17 hari Jumat pada siang hari. Nah, saya akan mereview stok-stok di showroom ini. Yuk kita ikut. Nah, ini ada 4 motor Supra E, Beat, Scoopy, Beat Street. Nah, itu ada stok mobil satu Innova. Yuk kita lihat saja. Ini berapaan, Pak? Pak, oh ini harganya 120 juta. Ini pembayaran bisa dicicil, bisa juga cash. Kalau sekarang belum ada ya, Pak. Jadi pakai kreditnya gimana itu? Kalau sekarang itu showroom kami mempunyai program yaitu cicilan selama 3 tahun. Nah, itu 1 tahunnya 12%. Nah, itu pembayarannya juga dapat cicil selama satu kali per bulan. Nah, itu. Jadi nanti bayar per bulannya ke Bapak ya, Pak? Ya, bisa juga itu. Nanti kalau bapaknya jadi, langsung akan saya proses. Nanti langsung mobilnya bisa langsung bawa pulang saja, nggak apa-apa. Baik, Pak. Nanti konfirmasi selanjutnya ya, Pak. Ya, nanti kalau bapak jadi bisa telepon saya, dan nanti kalau langsung jadi, saya langsung konfirmasi ke sana. Oke, Terima kasih. iya mas. Pada kasus pertama, yaitu adalah kasus Pak Dendi. Pak Dendi berencana membeli sebuah mobil keluarga untuk kebutuhan sehari-hari. Harga mobil tersebut adalah 120 juta rupiah. Karena belum memiliki cukup uang tunai, beliau memilih membelinya secara kredit melalui perusahaan leasing dengan bunga 12% per tahun. Pembayaran dilakukan setiap bulan selama 3 tahun. Hitunglah besar angsuran per bulan atau anuitas yang harus dibayar Pak Dendi kepada pihak leasing. Mula-mula kita harus menulis apa yang diketahui dari soal tersebut terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah M0, yaitu uang pinjaman awal, yaitu sebesar 120 juta. Lalu terdapat suku bunga, yaitu 12% per tahun. Karena di sini Pak Dedi membayar setiap bulan, maka suku bunga kita jadikan per bulan, yaitu 1%. Lalu pada periode dibayar selama 3 tahun, kita jadikan per bulan menjadi 36 bulan. Lalu yang ditanya adalah anuitas. Rumus anuitas adalah suku bunga dikali uang pinjaman awal dikali 1 ditambah suku bunga dipangkatkan periode dibagi 1 ditambah suku bunga dipangkatkan periode dikurangi 1. Setelah kita memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus ini, lalu kita memasukkan yang diketahui ini ke rumus anuitas, yaitu yang pertama suku bunga bisa 1%. Nah, 1% ini bisa kita jadikan bilangan desimal, yaitu 0,01. Lalu dikali M0 atau uang pinjaman awal sebesar 120 juta. Lalu dikali 1 ditambah suku bunga dibangkitkan periode. Lalu dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat periode dikurangi 1. Nah, lalu hasil dari operasi hitung ini adalah sebesar 3.985.717,177 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus Excel dari kasus Pak Dedi. Kali ini saya akan menggunakan rumus Excel manual. Pertama, kita harus menuliskan apa yang sudah diketahui terlebih dahulu. Di sini di utang awal diketahui harga mobil awalnya 120 juta. Jadi kita tulis 120 juta. Selanjutnya suku bunganya 12%.
kita tulis 12%. Selanjutnya diketahui pembayarannya setiap bulan selama 3 tahun. Jadinya 12 kali 3 kita pakai 36. Selanjutnya kita akan menghitung anuitasnya. Rumus anuitas sendiri adalah A sama dengan MO kali I kali 1 plus I pangkat N per 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Jadi kita akan masukkan ke rumus Excel sesuai apa yang sudah kita tuliskan diketahui di atas. Kita sama dengan dulu. Yang pertama MO sendiri ada di B2, jadi kita tulis B2, kita pakai dolar untuk mengunci selnya. Dikali suku bunga. Suku bunga dikali di bintang, suku bunga ada di B3, kita tulis dolar B3. Terus dikali lagi dengan 1 plus suku bunga lagi, B3 lagi, dipangkatkan N atau periode di B4. Ya. Selanjutnya dibagi 1 plus suku bunga di B3 dipangkatkan periode di B4 dikurangi 1. Untuk memudahkan pengoperasiannya kita dalam kurung dulu. Ini I plus 1 plus I nya di dalam kurung dulu. Terus yang di atas sebelum dibagi juga kita dalam kurung. Terus ini 1 plus I juga kita dalam kurung. Terus setelah dipangkatkan juga kita dalam kurung. Terus setelah dikurangi 1 juga kita dalam kurung. Sekarang kita coba enter. Menghasilkan 14.647.696. Untuk memudahkan penulisan, karena kita menghitung uang, kita bisa ke format cell. Kita cari currency, kita pakai rupiah Indonesia. Kita cari dulu rupiah Indonesia. Yang anuitas juga kita format cell dulu. Kita ke currency, kita pakai nominal. Oke dulu. Selanjutnya kita masuk ke tabel. Yang paling atas sendiri ada anuitas, sudah saya siapkan di sel E6. Sudah saya kosongi. Ini untuk mengisi sesuai apa yang sudah kita dapatkan. Anuitasnya di B5, jadi langsung kita kasih sel B5. Kita kasih dolar untuk mengunci. Ini untuk pergantian setiap sel. Jadi apabila kita mengganti anuitas atau apapun yang sudah kita ketahui, ini nanti akan otomatis terganti. Selanjutnya di D7 juga sudah saya siapkan kotak. Kita tulis sesuai apa yang diketahui di bunganya di sel B3. Kita langsung B3 saja. Kita kasih kunci dulu. Kita enter. Jadi siap pergantian atau perubahan apa yang sudah diketahui nanti akan otomatis terganti juga pada tabel. Langsung lanjut ke bulan ke-1, kita tulis dulu. Utang awalnya itu pakai sel B2, langsung kita tulis saja B, kita kunci dulu B2, kita enter. Selanjutnya bunga itu utang awal dikali
bunga. Di sini hutang awalnya kita ada di B8, kita pakai B8. Jadi kita sama dengan dulu B8. Tidak usah kita kunci nanti karena setiap bulan akan ada pergantian hutang awalnya, jadi nggak usah dikunci. Terus kita kalikan pakai bintang lagi, bunganya bisa kita pakai di B3 atau Do7, tapi aku sendiri pakai B3. Kita kunci karena bunga itu tidak akan berganti. Jadi langsung aja kita enter. Selanjutnya ada angsuran. Angsuran itu anuitas dikurangi bunga. Jadi kita sama dengan anuitas bisa pakai E6 atau B5, tapi di sini aku pakai B5 aja. Kita kunci dulu karena anuitas juga tidak akan berubah. B5 dikurangi. Di sini bunganya di C8. Langsung C8 karena nanti bunganya setiap bulan akan berubah-ubah. Jadi langsung aja, nggak usah dikunci. Hutang. Sisa hutangnya itu berarti hutang awal dikurangi angsuran. Kita langsung aja hutang awalnya di B8. B8 dikurangi angsurannya di E8, tidak usah dikunci karena nanti akan berubah-ubah. Selanjutnya kita masuk bulan kedua. Kita tulis hutang awalnya itu berarti sisa hutang bulan pertama, yaitu di F8. Kita sama dengan dulu F8, tidak usah dikunci karena nanti akan mengikuti, biar ke bawahnya mengikuti. Selanjutnya bunganya sesuai tadi B9, kita pakai B9, tidak usah dikunci, dikurangi bunga, dikali bunganya di B3. Kita kunci karena bunganya tidak akan berubah, B3. Langsung kita enter. Jadi bunga bulan kedua sudah muncul, angsurannya seperti tadi. B5 kita kunci sama dengan B5 dikurangi bunganya itu di C9. C9 tidak usah dikunci. Sisa hutangnya seperti tadi sama dengan B9 dikurangi angsurannya di E9. Langsung enter. Selanjutnya bisa kita pilih sel A9 sampai F9 untuk kita coba ke bawah, kita drag ke bawah. Oke, karena kita butuh 38, jadi kita drag sampai ke bawah 38. Oke, kurang satu. Oke, kebanyakan. Kita hilangkan dari bulan ke-37 karena ini sudah tidak usah. Oke, sudah selesai ini sampai 0 di bulan ke-36. Tinggal kita beri garis-garis saja, kita rapikan. Sudah sesuai apa yang diinginkan, yaitu tabel rencana selama 36 bulan. Jadi kita minimal harus membuat 2 tabel 2 bulan karena hutang awal itu di bulan kedua itu sesuai dengan sisa hutang bulan pertama. Jadi kita harus buat 2 sel minimal dulu supaya kita bisa langsung membuatnya ke bawah, kita otomatiskan ke bawah.
dan menghasilkan sisa hutang 0. Jadi karena pada soal 12% per tahun terjadi kesalahan dalam penginputan suku bunga. Kalau 12% per tahun harusnya per bulannya 1%. Jadi kita harus mengubah suku bunganya menjadi 1%. Sudah terubah semua. Ini membuktikan bahwa apabila kita mengedit salah satu inputnya akan otomatis merubah semua sel. Otomatis jadinya semua rumusnya sudah terikat dan tinggal mengedit apa yang ada di sini tanpa harus mengubah selnya satu persatu karena sudah otomatis. Halo, selamat pagi Bu. Saya mau beli alat catering nih buat usaha catering saya. Bisa nggak Bu? Bisa banget nih Bu. Untuk peralatan ini totalnya 48 juta. Mau tunai atau mau kredit? Saya mau kredit deh Bu, soalnya kalau cash tuh saya belum punya uangnya sekarang. Baik, kami punya program kredit dengan bunga 11% per tahun dan 2 tahun dengan pembayaran setiap bulannya. Wah, boleh tuh Bu. Saya kredit aja. Baik, nanti setelah tanda tangan kontrak, barang bisa langsung dikirim ke tempat Ibu. Oke deh Bu, ini ya data-data pribadi saya dan saya akan segera tanda tangan berkas ini. Baik, barang akan dikirimkan ke tempat Ibu dan kemudian rincian angsuran akan kami berikan. Masuk pada kasus kedua yaitu kasus Bu Siti. Bu Siti berencana membeli peralatan dapur lengkap untuk usaha cateringnya senilai 48 juta rupiah. Karena belum memiliki uang tunai yang cukup, ia memutuskan untuk membeli secara kredit melalui perusahaan pembiayaan dengan bunga 6% per tahun. Pembiayaan dilakukan setiap bulan selama 2 tahun. Hitunglah besar angsuran per bulan atau anuitas yang harus dibayar Bu Siti kepada pihak leasing. Nah, mula-mula kita menulis diketahui, yaitu uang pinjaman awal sebesar 48 juta rupiah. Lalu suku bunga yaitu 6% per tahun. Nah, karena pembayaran dilakukan setiap bulan, maka kita mengubahnya menjadi per bulan, yaitu 0,5% atau 0,005. Lalu menentukan periode, yaitu selama 2 tahun, yaitu 2 tahun dijadikan bulan, yaitu 24 bulan. Lalu yang ditanya adalah anuitasnya. Rumus anuitas adalah sebagai berikut. Lalu kita memasukkan yang diketahui ini kepada rumus. Hasilnya adalah 2.215.037,47 rupiah. Nah, pada kasus kali ini kita akan mencari besar anuitas tapi menggunakan rumus cepat, yakni rumus PMT yang merupakan rumus keuangan yang sudah tersedia di Excel. Mula-mula kita cari tahu dulu apa saja yang sudah diketahui. Yang pertama ada besar pinjaman yaitu 48 juta, lalu suku bunga 6% per tahun. Nah, karena angsurannya itu dilakukan setiap bulan selama 2 tahun, maka kita cari dulu suku bunga per bulan, yakni 6% dibagi 12 ketemu 0,005. Lalu periodenya 2 dikali 12 menjadi 24 bulan. Sekarang kita cari anuitasnya. Nah, di rumus PMT ini ada beberapa sintaks. Yang pertama itu ada rate. Rate itu merupakan suku bunga. Nah, suku bunga terletak pada kolom B3. Maka kita tulis B3. Lalu bentar.
Lalu untuk enter itu sama saja dengan periode. Periodenya ada di kolom B4. Dan juga PV itu merupakan present future, yaitu nilai sekarang atau besar pinjamannya. Ada di kolom B2. Nah, untuk FV atau future value itu merupakan nilai di masa depan yang dicapai. Karena yang kita inginkan nilainya adalah 0, maka tidak perlu ditulis. Untuk type-nya juga tidak perlu ditulis. Agar nilai anuitas tidak bernilai negatif, maka kita beri tanda min di sini. Sekarang kita isi tabelnya. Nah, untuk pengisian tabel itu caranya sama pada kasus Pak Dedi.